Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan critical review yang berjudul Effect of Goal Orientation, Self-Efficacy and Task Complexity on the Audit Judgment Performance of Malaysian Auditors. Anggota kelompok 5 yang pertama ada Vindi Gabriela Purwandari, NIM terakhir 96, yang kedua Puja Nirmala, NIM terakhir 106, yang ketiga ada MH Tanasuka Gio Alkindi, NIM terakhir 119. Pembahasan yang pertama mengenai masalah atau fenomena penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga teori yang digunakan, yang keempat pengembangan hipotesis, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan kontribusi penelitian, yang kesembilan keterbatasan penelitian, dan yang terakhir future research. Selanjutnya pengertian variabel. Variabel pertama orientasi tujuan. Orientasi tujuan merupakan hasrat individu untuk mengembangkan diri melalui usaha memperoleh keterampilan baru, menguasai situasi baru, dan meningkatkan kompetensi diri. Variabel yang kedua, self-efficacy. Self-efficacy merupakan kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Variabel yang ketiga, kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas menurut Irvanti pada tahun 2011 merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan daya ingat. Variabel yang terakhir, kinerja penilaian auditor. Kinerja penilaian auditor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan secara objektif atas suatu laporan keuangan. Poin pertama yang akan dijelaskan di dalam critical review yaitu masalah atau fenomena penelitian. Pada artikel di sini dijelaskan studi ini berkontribusi pada literatur audit dengan menyelidiki efek dari orientasi tujuan dan self-efficacy pada kinerja audit dengan dua konstruksi psikologis. Alasan yang pertama, meskipun pada penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa konstruksi ini mempengaruhi kinerja, pengaruh kinerja penilaian auditor ini masih belum pasti, dikarenakan jenis peserta dan sifat tugas yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Alasan yang kedua, sebagian penelitian sebelumnya telah menggunakan siswa atau karyawan yang tidak terlatih untuk membuat keputusan khusus yang dilatih oleh auditor. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam critical review ini yaitu menguji pengaruh self-efficacy, orientasi tujuan, dan kompleksitas tugas pada kinerja penilaian audit. Dalam menghubungkan prosedur audit dengan benar, baik dari tujuan audit dan jenis salah saji. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori kognitif sosial. Pengembangan hipotesis. Pada hipotesis 1A, ada hubungan positif antara orientasi tujuan pembelajaran dan juga audit kinerja penilaian. Pada hipotesis 1B, ada hubungan positif antara orientasi tujuan pendekatan kinerja dengan kinerja penilaian audit. Pada hipotesis 1C, ada hubungan negatif antara orientasi tujuan penghindaran kinerja dan juga kinerja penilaian audit. Pada hipotesis 2, efikasi diri menengahi hubungan antara orientasi tujuan dan juga penilaian audit. Orientasi tujuan pembelajaran yang tinggi dan orientasi tujuan pendekatan kinerja yang tinggi diharapkan mampu memiliki dampak positif pada efikasi diri sehingga akan berdampak pada kinerja penilaian audit yang lebih baik. Pada hipotesis 3, pengaruh efikasi diri terhadap kinerja penilaian audit lebih kuat untuk tugas-tugas sederhana daripada untuk tugas-tugas yang kompleks. Untuk tugas kompleks, individu dengan efikasi diri yang tinggi hanya berkinerja sedikit lebih baik daripada individu dengan efikasi diri yang rendah, karena tugas kompleks memerlukan aktivitas pemrosesan kognitif yang lebih tinggi, yang membatasi perolehan kinerja untuk individu dengan efikasi diri yang tinggi. Pada hipotesis 4, efek mediasi
Efikasi diri pada hubungan antara orientasi tujuan dan juga penilaian audit lebih kuat untuk tugas-tugas sederhana daripada tugas-tugas yang kompleks. Efikasi diri sebagai mediator menggunakan analisis mediasi yang dimoderasi dan menemukan bahwa efikasi diri memediasi kinerja kemampuan kognitif dan hubungan kinerja kesadaran dalam lingkungan tugas yang sederhana, tetapi tidak dalam lingkungan tugas yang kompleks. Materi selanjutnya adalah metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 154 auditor dari perusahaan audit kecil dan menengah di Malaysia sebagai peserta. Jumlah peserta terdiri dari 87 asisten audit, 53 senior audit, dan 14 supervisor audit. Mayoritas peserta adalah perempuan yang berjumlah 69%, universitas lulusan 56% dan 36% telah mencapai kualifikasi profesional mereka. Pengalaman audit rata-rata adalah 2,76 tahun. Selanjutnya, alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi hierarkis yang dilakukan untuk menguji hipotesis karena kemampuannya menguji efek mediasi dan moderasi secara bersamaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel independen yang diukur termasuk orientasi tujuan, yaitu pembelajaran, orientasi tujuan pendekatan kinerja dan orientasi tujuan penghindaran kinerja, dan self-efficacy tinggi dan rendah. Variabel terikat adalah persentase tanggapan yang benar untuk tugas audit yang diselesaikan setiap peserta. Gender dan pengalaman dimasukkan sebagai variabel kontrol karena penelitian sebelumnya menemukan variabel-variabel ini secara signifikan terkait dengan kinerja penelitian audit, di mana kinerja perempuan lebih baik daripada laki-laki selama tugas-tugas kompleks dibandingkan dengan tugas-tugas yang kurang kompleks. Materi selanjutnya adalah hasil penelitian. Hipotesis 1A, B, dan C didukung karena pendekatan kinerja dan orientasi tujuan penghindaran kinerja secara signifikan terkait dengan kinerja penelitian audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi tujuan pembelajaran memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja penilaian audit daripada orientasi tujuan pendekatan kinerja dan penghindaran kerja. Selanjutnya adalah hipotesis 2 didukung karena orientasi tujuan penghindaran kinerja memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan efikasi diri, menunjukkan bahwa orientasi tujuan penghindaran kinerja yang lebih tinggi menghasilkan efikasi diri yang lebih rendah. Dengan demikian, kondisi pertama untuk efek mediasi terpenuhi. Self-efficacy secara signifikan berhubungan dengan kinerja audit judgment. Hasil ini menunjukkan bahwa efikasi diri memediasi pengaruh positif orientasi tujuan pembelajaran dan orientasi tujuan pendekatan kinerja, serta pengaruh negatif orientasi tujuan penghindaran kinerja terhadap kinerja penilaian audit. Selanjutnya adalah hipotesis 3. Hipotesis 3 didukung karena tugas-tugas kompleks self-efficacy yang tinggi mengarah pada kinerja penilaian audit yang lebih tinggi, tetapi efeknya tidak sekuat untuk tugas-tugas sederhana. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan interaksi antara self-efficacy dan kompleksitas tugas terhadap kinerja audit judgment. Hipotesis yang keempat itu didukung karena hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh orientasi tujuan terhadap kinerja audit judgment dimediasi oleh self-efficacy dan pengaruh self-efficacy terhadap kinerja audit judgment dimoderatori oleh kompleksitas tugas. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor dengan orientasi tujuan pembelajaran tinggi, yaitu sikap positif terhadap pembelajaran pengetahuan baru dan pengembangan keterampilan baru, berkinerja lebih baik dalam tugas penilaian audit daripada auditor dengan orientasi tujuan pembelajaran rendah. Demikian pula, auditor dengan orientasi tujuan pendekatan kinerja tinggi menunjukkan kinerja penilaian audit yang lebih baik secara signifikan, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan orientasi tujuan pembelajaran yang tinggi.
kontribusi penelitian. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada literatur audit dengan menyelidiki efek dari orientasi tujuan dan efikasi diri pada kinerja penilaian audit. Secara teoritis, kontribusi dari penelitian ini adalah untuk memeriksa hubungan antara faktor psikologis dan juga kualitas penilaian, yang mana peserta ialah auditor profesional yang terlatih dalam konteks keputusan dan tugas-tugas yang lebih kompleks daripada yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yang pertama, kasus audit yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak realistis seperti tugas audit yang sebenarnya. Yang kedua, penggunaan kasus audit dalam pengaturan eksperimental dapat membatasi generalisasi hasil, dikarenakan kasus tersebut mungkin tidak mencerminkan bidang audit secara kompleks. Yang ketiga, peserta berasal dari perusahaan kecil dan juga menengah di Malaysia. Yang keempat, tidak adanya jaminan bahwa setiap peserta secara acak telah dialokasikan ke kelompok kompleksitas tugas tinggi dan juga kompleksitas tugas rendah. Yang kelima, penelitian ini tidak secara langsung memasukkan pengetahuan tugas auditor dalam model, seperti yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Future Research. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan kerangka teoritis yang lebih komprehensif untuk penelitian penilaian audit selanjutnya. Penelitian tambahan diperlukan untuk lebih memahami bagaimana orientasi tujuan dan juga efikasi diri dapat mempengaruhi kinerja penilaian audit menggunakan tugas audit yang berbeda dengan berbagai tingkat kompleksitas. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana efikasi diri dan juga faktor persepsi diri lainnya memoderasi hubungan antara karakteristik individu dan juga faktor lingkungan dalam kinerja penilaian audit. Selain itu, penelitian serupa juga dapat dilakukan di negara selain negara Malaysia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 5. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.